Perkenalkan, nama saya Gede Krisna Kesemawijaya. Nah, kali ini saya akan mendemokan sebuah sistem informasi perpustakaan. Ya, mungkin belum sempurna ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses membuatnya. Nah, pertama-tama untuk memulainya, hal yang pertama yang menjadi dasar adalah membuat database. Kita bisa utamakan itu pertama kali. Nah, kita buat database dengan nama terserah ya di sini, mau kita namakan apa, kemudian create. Nah, karena saya sebelumnya sudah membuat database tersebut, saya beri nama library. Silakan ingat nama database ini ya. Kemudian buka project Laravel kalian menggunakan text editor. Nah, di sini saya menggunakan Visual Code Studio, di mana hal yang pertama kali harus kita edit adalah di sini sebelum memulai. Nah, kita bisa edit di sini. Silakan nama database-nya apa. Karena kita menggunakan MySQL, jadi kita bisa tulis di sini. Nah, ini portnya berapa, khususnya XAMPP atau MySQL-nya menggunakan port, bekerja pada port berapa, silakan disesuaikan. Nah, di sini tadi saya membuat database tadi ya, di MySQL saya sudah membuat database yang berjudul library. Jadi di sini saya tulis jika MySQL kalian XAMPP kalian menggunakan user. Nah, kan user defaultnya root, sedangkan untuk password opsional. Biasanya XAMPP menggunakan defaultnya ada yang menggunakan password dan ada yang defaultnya yang tidak menggunakan password. Jadi karena saya tidak menggunakan password, ya saya tidak mengisinya. Silakan simpan. Nah, hal berikutnya yaitu saya membuat sebuah file migrasi baru menggunakan saya mengetikkan sintaks di sini untuk membuat sebuah file migrate baru. Nah, jadi dia akan masuk ke sini setelah kita buat. Nah, di sini kan ada menu migration, dia akan masuk ke sini. Nah, di mana saya membuat 4 tabel di sini sesuai dengan jumlah navbar ini. Jadi untuk masing-masingnya, untuk tabel pertama saya membuat tabel anggota, di mana fieldnya berisi informasi berupa ID dari anggota dengan tipe datanya apa. Di sini sudah terlihat. Nah, sedangkan kita membuatnya di function up ya, di mana kita bisa definisikan ini variabelnya apa, jumlahnya, nama tabelnya apa, berapa karakter yang bisa ditampung, jumlah karakter yang bisa ditampung. Nah, yang lain juga sama. Ini untuk tabel buku, tabel kategori, dan tabel transaksi. Nah, di mana saya menambahkan fieldnya masing-masing di function up, sedangkan di function down juga ditulis untuk memudahkan ketika kita melakukan migrate, misalnya rollback migrate. Untuk menjalankan perintah migrate, yaitu
seperti merollback atau merefresh database atau menghapus database. Nah, disinilah drop function down bekerja. Nah, untuk menghindari berikutnya, untuk menghindari error ketika ketika database tadi sudah dibuat, nah hal yang perlu kita lakukan adalah melakukan migrate dengan mengetikkan sintak php artisan migrate. Jadi biasanya untuk Laravel versi 6 ke atas, sering ketika melakukan migrate ada pesan error. Nah, pesan error tersebut caranya untuk menghilangkan adalah bukan untuk menghilangkan, untuk meminimalisir terjadinya error, yaitu kita cari di app http. Nah, di provider ini, di sini ada app service provider, di mana saya menambahkan sebuah namespace yaitu dari folder dari lokasi Illuminate support package skema. Nah, di sini saya menambahkan namespace ini supaya bisa memanggil dari lokasi namespace ini, lokasi aslinya. Nah, di sini saya hanya menambahkan function boot, di mana kita memanggil model skema ini ya ke function boot ini dengan mendefinisikan default string length sebanyak 100, maksimal 191 untuk menghindari error saat melakukan migrate. Nah, kemudian setelah selesai, kita bisa melakukan migrate dengan sintak ini. Nah, saya menggunakan sintak ini untuk melakukan migrate dari tabel-tabel tadi dan mengubah sedikit di app service provider untuk menghindari errornya, karena saya sebelumnya sudah memigrate. Jadi hasilnya seperti ini. Yang semula kosong, yang semula library ini kosong, maka setelah kita refresh akan terdapat banyak tabel ini yang sudah kita import. Ya, sebenarnya perintah migrate fungsinya hampir sama seperti import ke database yang kita gunakan. Nah, di sini yang sudah diimport ini tadi yang kita buat. Nah, misalnya tabel anggota tadi, kita lihat strukturnya. Nah, strukturnya hampir sama kan. Kita menambahkan apa yang kita buat tadi, ID, nama, jenis kelamin, sudah masuk ke database. Nah, kemudian berikutnya kita membuat sebuah model dari tabel tersebut. Ya, kita bisa membuat modelnya dari sini juga, dari menggunakan sintaks di terminal untuk menggunakan layanan artisan dengan mengetikkan di sini untuk membuat model. Jadi modelnya di sini sudah selesai, dan di sini saya membuat 1, 2, 3, 4. Saya membuat 4 model untuk untuk mendefinisikan tabel-tabel yang kita buat sebelumnya. Nah,
di sini ada anggota.php model ini, model anggota, di mana kita dari tabel anggota jadi di extend menggunakan metode model, yaitu yang pertama kita menambahkan protected nama tabelnya apa. Nah, di sini tabel pertama kan ada tabel anggota, kemudian kita berikutnya protected fileable, yaitu di mana bagian file yang ingin kita protected. Di sini ada bagian-bagian dari anggota yang diprotected. Hal ini juga berlaku sama, di mana buku juga kategori, transaksi. Nah, jadi di sana di sini model dari tabel-tabel yang sudah kita buat tadi didefinisikan, sehingga biasanya untuk mempermudah ketika melakukan suatu seperti create, misalnya seperti proses create, proses read, proses update, store. Nah, seperti itu untuk mempermudah. Nah, proses database proses pembuatan database sudah berhasil dilakukan, dan mendefinisikannya dalam bentuk model juga sudah dilakukan. Nah, hal yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah kembali ke sistem yang kita buat tadi. Nah, yang pertama kita edit dulu atau buat dulu prosesnya di bagian anggota. Apa saja bagian-bagiannya atau yang ditampilkan. Nah, di sini ada tabel anggota atau data dari anggota, di mana data anggota ini ada nama, alamat, jenis kelamin, email, nomor handphone, dan aksinya apa. Kemudian ada tambah anggota. Nah, berikutnya proses inilah yang akan kita buat, yaitu untuk di bagian anggota. Nah, untuk hal yang pertama kali kita lakukan adalah silakan buat dahulu tampilan dari halaman tersebut. Di sini saya sudah membuatnya pada di bagian anggota. Pertama kita buat indeksnya dahulu. Nah, di sini saya menggunakan template inheritance, di mana masing-masing navbar tersebut sudah berada pada yang pertama untuk kita panggil yang
panggil extend yang pertama, yaitu pada folder layout yang bernama file bleed yang bernama main, folder layout file bleed yang bernama app. Nah, di sini kita membuat sebuah indeks di mana kode HTML ini merupakan keseluruhan dari yang kita lihat ini. Nah, di sini di mana kita mengambil data kemudian didefinisikan sebagai indeks di mana D ini adalah nilainya. Yang pertama kita akan memanggil dari isi dari tabel anggota, yaitu nama anggota, alamat, jenis kelamin, email, nomor telepon. Itu yang akan dipanggil. Berikutnya kita buat dulu di sini kan untuk anggota kan namanya /anggota. Jadi buat dahulu roots-nya. Buat dahulu roots-nya. Di mana di roots ini di sini di sini saya sudah membuat roots dari anggota tadi, di mana root get, di mana /anggota, di mana ketika kita menekan navigasi anggota maka dia akan memunculkan apa yang sudah diproses pada controller yang bernama anggota pada function index. Nah, ini juga sama ketika to create, jadi saya di function memberi nama ini. Ini adalah nama model controller dan ini functionnya. Nah, setelah itu kita buatlah sebuah controller di mana membuat controller bisa menggunakan layanan artisan dan kita bisa lihat di sini app http controller. Nah, ini adalah controller dari anggota tadi, di mana saya menambahkan sebuah model yang bernama DB. Dari model menambahkan namespace dengan modelnya yang bernama DB, di mana kita buka dulu rootnya. Nah, untuk menampilkan isi anggota di sini kita bisa melihat function index, di mana ini function index. Caranya adalah kita membuat variabel. Nah, variabel ini bernama data. Kita panggil modelnya, model yang kita gunakan di namespace-nya. Ini sama seperti select bintang from untuk menampilkan semua isi ya. Nah, dari kita panggil tabelnya apa, terus kita panggil atau dapatkan informasi dari tabel, kemudian kita bisa mengembalikannya ke karena indeksnya terletak di dalam folder anggota, jadi
kita buat nama foldernya, kemudian ini nama view-nya apa, kemudian kita sebutkan kita istilahkan atau kita compact dengan nama data. Nah, sehingga data-data ini bisa muncul. Nah, bagaimana kemudian ada ditambah anggota. Kita lihat di pojok kiri bawah di mana ada anggota /create, di mana masuk ke bagian anggota, bagian create, yaitu file view create. Nah, untuk itu kita buat dulu juga controllernya untuk bagian create anggota. Nah, ini juga sama, kita panggil nama foldernya apa, nama nama views-nya apa. Jadi bekerja pada controller apa, dan nama fungsinya untuk memanggil apa. Jadi kita di sini ada tadi fungsi namanya tambah. Nah, di mana fungsi tambah ini dia akan mereturn view ke tampilan atau bagian view create. Nah, akan diarahkan ke sana. Nah, setelah itu bagian view juga bagian create juga kita menggunakan metode get dengan prosedur yang kita panggil tadi namanya store. Jadi lanjut ke sini, dimana kan setelah kita mengarahkannya ke tampilan tambah, maka di sana kita akan mengisi sebuah informasi. Nah, setelah informasi selesai dibuat, setelah kita save, nah di sini juga ada function yang namanya store, di mana kita panggil modelnya dengan nama tabelnya apa, insert bahwa kita sedang mengisi informasi ke tabel tersebut. Nah, sesuai dengan field-nya apa, dia akan merequest ke tabel yang mana. Nah, kemudian setelah selesai, setelah di save, kemudian dia akan meredirect ke root/anggota dengan pesan data berhasil disimpan. Kita cek ke bagian roots-nya. /anggota. Iya. Ini untuk store-nya. Kita tambah anggota.
Nah, cara kerjanya seperti itu. Nah, kemudian di sini saya hanya menambahkan hapus, di mana saya membuat roots hapus tersebut, di mana di sini namanya adalah slash hapus. Jadi variabel ID-nya apa, ID anggota, kemudian kita panggil controllernya dengan nama fungsinya apa. Nah, di sini di web anggota.controller, di mana di sini saya membuat fungsi hapusnya, yaitu dengan nama hapus kita buat variabel ID anggota, di mana kita memanggil model, nama tabelnya apa. Nah, akan dikembalikan dengan perintah data berhasil dihapus. Nah, di sini jika yang di delete yaitu berdasarkan ID anggota, seperti ini. Ketika kita menunjuk hapus, kita lihat di pojok kiri bawah ada di sana sesuai nomornya. Nah, itulah yang kita sebut ID anggota. Nah, ini juga ada pesan berhasil disimpan. Nah, bagaimana kalau kita hapus lagi? Nah, data berhasil dihapus. Nah, mungkin sebelumnya saya membuat fungsi edit dan fungsi update, saya masih ada kegagalan di sana. Mungkin ini sistemnya belum sempurna. Bagian anggota sudah selesai kita lakukan. Nah, kita lanjut menuju ke proses berikutnya. Berikutnya kita berlanjut ke kategori buku, di mana kita hanya menambah sebuah kategori, apa yang bisa jenis kategori buku yang ingin kita tambahkan. Nah, prinsipnya sama seperti yang sebelumnya. Kita buat dahulu views-nya. Nah, views-nya saya letakkan di sini dengan nama kategori, di mana ada dua tabel, di mana ada dua tampilan. Tampilan tersebut adalah tampilan create dan index. Caranya hampir sama. Buat dahulu bagian roots untuk mengakses bagian kategori. Nah, di sini saya menggunakan root dengan nama resource, di mana karena menggunakan model, karena sudah didefinisikan oleh model, jadi kita tinggal memanggil apa yang ada di controller. Nah, dengan nama apa kategori, terus nama controllernya apa. Kemudian setelah itu kita buat sebuah controller. Nah, di sini saya sudah membuat controller juga. Saya membuat 4 controller dengan nama sebelumnya anggota, buku,
kategori. Nah, di sini saya menggunakan kategori, memberi nama kategori, sehingga namanya adalah kategori controller. Kita kembalikan ke folder kategori dengan metode pemanggilan bernama resource, di mana fungsi index hampir sama. Di sini saya menambah namespace kategori dan namespace db, di mana use app kategori namespace ini berfungsi untuk memanggil model yang sudah kita buat tadi saat sebelumnya. Nah, ini kan kategori ini app kita ini terletak di folder app bagian kategori. Nah, kemudian kita bisa melakukan index untuk menampilkan isi tabel. Kemudian kita buat create juga, di mana kita panggil Nah, kita kan sebelumnya sudah membuat root di sini. Jadi return view-nya bisa terletak pada folder kategori, yaitu /index. Kita resource-nya itu kategori, bagian kategori, di mana untuk create ketika menekan tombol tambah, maka dia akan diarahkan ke folder kategori, yaitu view create. Nah, di sini ada juga store. Setelah menyimpan data, maka akan diarahkan kembali ke bagian kategori, yaitu di dalam folder kategori, dengan pesan message berupa data berhasil. Nah, di sini tinggal memanggil modelnya apa, terus kita buat, terus request panggil semua yang ada di model. Nah, itu saja yang ada di settingan ini. Sebelumnya saya juga sudah mencoba membuat berbagai fitur lain, sampai sekarang belum ada yang fix, jadi saya merekam seadanya. Nah, kembali lagi. Jadi di sini kan sudah ada kategori /script, itu nama roots-nya yang sudah dibuat. Kita tambah. Nah, di sini fungsi create bekerja. Kemudian di sini ada insert-nya, yaitu misalnya kita buat teknologi, kemudian kita simpan. Nah, kemudian dia akan merestore apa yang kita buat tadi, dan dengan pesan data berhasil disimpan. Kita lanjut pada proses berikutnya, yaitu daftar buku. Nah, ini adalah tampilan file index-nya. Saya meletakkannya di bagian views yang bernama
eh, bernama buku. Di sini ada dua, yaitu file index dan create. Nah, ini tampilan indeksnya hampir eh, hampir sama. Saya tinggal memodif saja. Untuk create juga hampir sama. Nah, jangan lupa untuk menambahkan view, yaitu jangan memanggil resource, nama terletak pada folder mana, dan nama controllernya apa. Ini views-nya dan ini controllernya. Nah, kita buka controllernya. Buku. Nah, di sini saya menyertakan fungsi index, di mana berfungsi untuk memanggil atau menampilkan kembali apa yang ada di tabel untuk membaca dari database. Di mana di sini saya menambahkan namespace dengan model yang bernama db. Model dari buku, namespace model dari buku, dan namespace model dari kategori. Karena di sini karena tabelnya akan berelasi antara kategori dan daftar buku akan berelasi, di mana ketika tambah buku nah di sini akan menampilkan kategori, karena kategori baru ada satu, jadi di sini akan terbaca teknologi saja. Nah, itu sehingga akan terbaca nanti setelah data selesai didaftarkan atau diinsert, maka return view-nya akan ke buku, folder buku bagian index, fungsi create kita tinggal memanggil modelnya saja, kita panggil semua atau tampilkan semua, jadi maka akan dikembalikan ke folder buku bagian create. Fungsi ini akan bekerja pada tampilan create gitu. Kemudian setelah didaftarkan maka akan di store, di mana judul buku dan deskripsi required, artinya harus tidak boleh kosong, harus benar-benar diisi. Kemudian kita panggil model ketika store model buku, maka akan diisi. Jadi karena buku ini kan kita harus upload gambar, jadi kita di HTML-nya kita definisikan dulu namanya cover image. Jadi filenya get client original name, jadi kita memanggil file membuka directory. Jadi kemudian ketika memencet upload, maka yang ada adalah image, yaitu berupa gambar. Jadi setelah itu akan di-save dan akan dikembalikan ke folder buku atau tampilan indeksnya dengan tampilan data berhasil disimpan. Nah, untuk di buku controller
hanya sampai di sana saja. Di sini untuk menampilkannya, karena dia berelasi kan, dia menggunakan metode join, di mana join table yang akan di join. Jadi kategori masuk ke dalam kategori tersebut masuk ke dalam tabel buku, di mana tabel buku tersebut, proses buku tersebut akan mengalami join, di mana mungkin seperti inner join, seperti itulah. Kemudian kita pilih akan dimasukkan kemana dan akan ditampilkan seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian transaksi. Kita di sini buat dahulu roots, yaitu untuk edit, show buku dan get anggota. Silakan buat dahulu views-nya di sini. Saya buat terpisah, yaitu pada transaksi ada pinjam dan indeks. Jadi untuk semua prosesnya terdapat pada controller. Hampir sama seperti proses sebelumnya, melakukan group transaksi, di mana fungsi ini untuk untuk memanggil isi-isi yang tabel yang sudah ada informasinya, karena kita masuk ke dalam tabel transaksi. Jangan lupa untuk menambahkan beberapa namespace. Kita panggil namespace buku, kategori, anggota, dan transaksi. Kemudian di sini kita melakukan untuk pemanggilan menggunakan metode join, di mana informasi yang terdapat dalam berbagai tabel akan ditampilkan di page dengan mereturn view transaksi. Nah, untuk create arahkan ke folder transaksi dan ke pinjam, views pinjam. Nah, di sini function ini akan melakukan kerja seperti ini. Nah, ini kan ini ketika kita meminjam buku, nah kita pinjam karena di sini kode bukunya adalah 3, ID-nya adalah 3, jadi dia akan memanggil seperti ini. Nah, maka akan terlihat kategorinya apa. Anggap ini ketika sudah dikembalikan, tanggal 7 dengan ID anggota, misalnya ID anggotanya adalah 1. Nah, maka akan muncul namanya siapa, nama dari anggotanya. Nah, disinilah peran database dalam melakukan join tabel bekerja.
kemudian kita simpan. Dan data berhasil disimpan dengan status dikembalikan. Nah, itu review dari sistem perpustakaan yang saya pelajari dan kembangkan. Kalau dilihat mungkin masih ada kekurangannya. Saya juga sudah menyertakan kodenya di deskripsi, jadi mungkin bagi yang ingin mengembangkan, silakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila sistem ini dikatakan belum memenuhi harapan. Terima kasih.